Zoom kira-kira mungkin, setengah jam sebelum dibuka tuh anak-anak udah masuk duluan bener, gitu, bener. udah masuk terus begitu kalau misalnya saya masuk terus anak-anak, "Eh, itu dia Miss Mo, hai Mas." Jadi aduh seru banget itu membuat apa ya, ngangenin banget gitu. Halo sahabat becik, di siang hari yang cerah ini saya sedang bersama para orang tua yang keren-keren. Sebelum saya berbincang-bincang dengan mereka, saya mau kenalan dulu biar teman-teman juga kenal. Saya mulai dari paling ujung dulu. Baik, nama saya Ihsan Ruzuar, biasanya dipanggil Ican ya, orang manggil Om Ican atau Mas Ican gitu. Saya orang tua dari Fatah Muhammad. Saya tinggal di Bogor, yang tadinya kita lama di Cilegon dan di Bogor sejak tahun 2018. Nama saya Moy, saya orang tuanya Fatah dan tinggal di Bogor. Nama saya Christine, saat ini tinggal di Kebumen, Jawa Tengah di Desa Perembun. Saya Arya, orang tua dari Anja, Raja, dan Fania. Oke, itu dia orang tua yang akan saya ajak berdiskusi dan ngobrol-ngobrol pada hari ini. Jadi memang sebagai pembuka, jadi memang di Pialang Becik itu kan ekosistemnya berputar ya. Jadi satu orang itu bisa bisa mengambil lebih dari satu peran. Orang tua tidak hanya sebagai orang tua, tapi bisa jadi pengajar atau murid. Pun murid juga bisa menjadi pengajar atau menjadi yang menyelenggarakan juga bisa. Nah, di antara kita ada Miss Moy, yang dimana salah satu pengajar student club Bicycle English ya. Itu aku penasaran karena Miss Moy ini kan dari generasi awal mendampingi student club. Jadi kita mau dengar cerita dari Miss Moy bagaimana bisa perjalanan sampai menjadi pendamping di student club dan sampai saat ini. Kan bertahan sampai sekarang ya Miss Moy. Penggemarnya juga masih banyak banget, peminatnya masih banyak banget. Jadi aku mau Miss Moy ceritain ke kita semua. Jadi awal mulanya adalah ketika Pak Aris bilang akan membuat PKBM Pialang Becik. Terus di situ Mas Aris juga menawarkan pada saya gimana ada kontribusi nggak? Tapi kalaupun tidak ditawarkan juga saya biasanya suka kegeeran menawarkan diri gitu. Karena saya guru bahasa Inggris dan itu yang saya tawarkan. Nah, jadi dari awalnya itu uji coba nih, waktu itu belum ada Zoom, jadi pakai Microsoft 360. Itu juga ajang belajar saya pertama kali karena juga belum pernah pakai. Pada saat itu belum pandemi kalau nggak salah. Jadi belajar pakai itu. Cuman dengan berjalannya waktu 365 itu sepertinya berat gitu ya, dan akhirnya ke Zoom. Nah, tadinya cuman ada satu student club gitu ya, dan akhirnya dipecah jadi dua. Terus namanya apa ya? Biar gampang adalah satu A yang grup yang lebih muda, satu lagi B. Nah, akhirnya di Inggriskan, yang A itu jadi Apple, yang B jadi Bicycle gitu. Jadi yang Bicycle tuh sebetulnya kelasnya tuh kelas penggalang ke atas, sementara yang Apple tuh kelas siaga lah seperti itu. Terus suka dukanya adalah saya mengajar seminggu sekali. Kebetulan saya hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10, dan itu jujur aja ngangenin banget. Anak-anak itu bener-bener ngangenin. Jadi Zoom kira-kira mungkin setengah jam sebelum dibuka tuh anak-anak udah masuk duluan bener, gitu. bener. Udah masuk terus begitu kalau misalnya saya masuk terus anak-anak, itu dia Miss Mo, hai Mas. Jadi aduh seru banget, itu membuat apa ya, ngangenin banget gitu. Jadi kalau nggak ada kalau nggak ada mereka tuh rasanya sepi juga. Nah, terus karena karena anak-anak selalu seru, saya selalu ketagihan ngasih mereka game, karena dengan game itu malah jadi ya kok gini. Jadi ada yang mengeluh, terus ada yang nggak boleh dong, sekali ada yang saling menyemangati dan sebagainya. Jadinya dinamikanya tuh seru gitu. Ada yang nggak suka tapi yang satu menyemangati, ada juga yang kamu nggak boleh sombong dong. Nah, kayak gitu-gitu. Malah kalau ngajar itu bukan ngabisin energi, tapi malah kita recharge energi ya. Betul banget. Kalau sama anak-anak Pialang Becik emang seperti itu. Kalau Raja, Anja sama Fania itu suka ikut student club juga? Nah, kebetulan mereka
apa namanya, jadwalnya untuk ikut student club itu bentrok dengan kegiatan mereka masing-masing di Oh, homeschool oke. gitu. Jadi jadi waktu itu mau ikut student club, aduh aku ada kelas ini pas jam ini, ya udah pilihan. Ya, akhirnya kita nggak ikut kegiatan di student club dulu, anak-anak terserah mereka. Ya emang masuk ke Piulang waktu itu dengan ini karena pengen apa namanya, kita pindah ke Jawa Tengah gitu. Jadi mau cari PKBM yang di sini. Oh ternyata ada PBX gitu. Tapi sama-sama keren sih. Kalau belajar mandiri juga nggak kalah keren ya, Miss. Tapi memang kalau di student club antusiasnya memang kita kan ngerasain sendiri ya. Antusias anak-anaknya seperti apa. Tapi pasti yang belajar mandiri juga punya euforianya sendiri ya. Pasti lebih greget-gregetnya juga ada. Oke, aku mau pindah ke Mas Ican. Pasti sering ya ngelihat Miss Moy lagi ngajar sebagai pendamping lihat anak-anak. Justru sering banget saya ngelihatnya karena walaupun saya cuma nggak di belakang, nggak boleh di belakang karena kelihatan dari layar kan, saya dari samping atau dari depan, cuma ikut ketawa gitu loh, ikut seru gitu loh. Jadi sambil ngerjain kadang-kadang saya berhenti dulu liatin gitu loh. Anak-anak itu betul-betul ini ya, semangatnya luar biasa dan lucu-lucu dan seru banget gitu loh. Tapi emang antusias anak-anak keren banget tuh. Iya, Ketika anak-anak merdeka belajar, jadi mereka jalaninnya kan fokus, fun, jadi lebih terserap. Jadi lebih fokus, bisa oh minatnya di sini ya udah. Jadi mereka tidak merasa terbebani. Kekuatannya di situ ya. Oke. Itu keren banget. Jadi semoga kelas Miss Moy tetap berlanjut terus sampai generasi anak-anak Piulang Becik yang berpuluh-puluh tahun lagi mungkin. Itu kalau tadi dari anak-anak yang student club. Aku mau pindah ke metode pembelajaran yang lain, yaitu belajar mandiri. Ini kan nanti aku akan interview anak-anaknya nih. Oh iya. Aku akan ngobrol sama anak-anak, tapi aku mau minta sudut pandang, bukan sudut pandang, tapi bagaimana perannya Mbak Christine sama Mas Arya sebagai pendamping dari ketiga anaknya untuk menjalankan pendidikan mandiri, pembelajaran mandiri itu supportnya seperti apa, kenapa bisa mempercayai anak untuk melakukan pembelajaran itu, karena nggak semua orang punya keberanian untuk ngasih kepercayaan anak untuk belajar apa yang mereka mau kan. Jadi aku mau dengar ceritanya seperti apa. Oke, mungkin cerita sedikit dari waktu itu, sebelumnya anak-anak sempat sekolah sebenarnya. Waktu itu masih kelas 1 sekolah, kelas 2 sekolah, terus sampai akhirnya ini kok sekolah, aku aktif di komite waktu itu kan ya, terus kita di komite kok kayak ada yang nggak cocok nih gitu ya, sistem pembelajarannya, guru yang cocok ada beberapa tapi yang enggak juga ada. Terus akhirnya kita mau coba yang lain gimana ya, terus akhirnya ada homeschool nih gitu ya, terus belajar, ternyata mindsetnya dulu yang harus dirubah tentang sistem pembelajaran itu. Oh kalau homeschool nggak bisa kayak gini nih, mungkin nanti deh gitu, nanti. Tapi akhirnya terus si bungsu nih, si Fania itu pas lagi TK itu dia nggak mau sekolah. Wah gimana ini gitu, nggak mau sekolah. Jadi dia bertanya, kenapa belajar huruf aja aku harus beda ruangan, kenapa nggak di sini aja belajar huruf doang di situ. Jadi dia nggak mau sekolah karena itu. Aduh gimana ini ya, jawabannya apa gitu kan. Terus akhirnya yang rencana homeschool cuma si Bontot, si dia aja nih, kayaknya yang 2 udah sekolah kan. Terus akhirnya udah dia aja. Terus pas sehari-hari menjalankan homeschool, terus kita ikut webinar homeschooling. Jadi kita memperkaya diri dulu tentang homeschool itu apa, mindsetnya harus seperti apa, pembelajaran di rumah juga harus berubah total kan, nggak seperti sekolah pindah ke rumah gitu. Akhirnya kita belajar itu dulu sambil jalan, tahu-tahu yang kakak-kakaknya mau ikut homeschool juga gitu kan. Terus ya gimana dong ini tiga-tiganya, masa kita langsung bertiga begini. Sementara kita akhirnya waktu kita juga harus untuk anak gimana. Akhirnya kita cari sumber income yang menyesuaikan, di mana kita bisa sambil parenting tapi juga sambil bisa punya income juga gitu dengan anak-anak. Akhirnya kita coba bikin bikin tas ya, bikin craft. Jadi kan ya udah, jadi kita menganggap anak-anak kita perlu pendampingan kita sebagai orang tua secara harta maupun diri kita gitu. Akhirnya kami menemani mereka dan perhatian penuh semesta kita adalah untuk anak-anak kita. Jadi akhirnya kita menyesuaikan dia minatnya apa, kita observasi, terus ya berganti hobi, berganti minat. Ternyata memang nggak bisa ya,
sama, belajarnya harus sama ya nggak bisa. Kita sebagai orang tua akhirnya ikut belajar juga untuk kita juga harus cari minat yuk gitu. Iya benar. Contohnya kalau Anja suka menulis ya mau nggak mau kita berdua mungkin bagi tugas untuk mencari pengetahuan tentang menulis itu gitu. Jadi sama-sama belajar kan. Iya, jadi sama-sama belajar. Tapi sekarang hasilnya seperti apa? Kalau dari dalam konteks keluarga, apakah bondingnya jadi semakin kuat? Karena kan kalau homeschooling peran orang tua juga harus penting banget ya untuk supporting anak-anak. Dari apa yang sudah dijalankan, hasilnya sekarang seperti apa? Ya kalau kita mengutamakan yang penting adalah anak-anak punya life skill ya. Jadi ketika dan punya cinta yang penuh dari kita. Jadi ketika dia nanti berdiri sendiri entah kemana, dia membawa hati yang penuh gitu untuk dia bereksplorasi atau mau ngapain pun dia dalam keadaan ya dia punya sikap, dia punya prinsip bahwa dia punya keseharian yang harus dia manage gitu kan, dari mulai bangun sampai tidur lagi dia mampu mempertanggungjawabkan itu untuk dirinya sendiri. Jadi lebih mengutamakan itu. Nanti kalau skill itu kan sifatnya hands on, sesuatu yang bisa dia pelajari. Bahkan kita sekarang teknologi kita nggak bisa sesuatu apa lihat YouTube 2 menit langsung bisa gitu kan. Iya benar. Ya tapi kan kemauan itu ada nggak? Itu yang harus dibangun. Jadi ketika si anak mereka itu merasa bahwa dunia ini sekarang sudah semudah itu gitu kan. Tinggal kamu gimana menyikapinya. Jadi lebih kepada sesuatu yang tidak terlihat ya, fundamental ya. Jadi dan itu nggak bisa loh diajarin sebentar terus dia Ditinggal gitu. nggak bisa. Ya kan? Bahasanya kalau diabur gitu loh. Oh, biar aja udah itu. Dilepas gitu ya. Iya. Jadi kita punya rutinitas tuh setiap Jumat malam kita ngobrol. Jadi kita ada journaling gitu. 5 hari kemarin gimana hari-hari kamu, 5 hari ke depan rencana kamu apa. Sabtu Minggu itu boleh tidur sampai jam 3 pagi mau main game mau suka-suka. Tapi kalau Senin sampai Jumat kita punya peraturan di rumah dan kita semua menaati itu. Oke, keren banget. Kalau dari Miss Moy sama Mas Ican, bagaimana peran dan bentuk dukungannya itu seperti apa sih kalau ke Fatah? Nah dari pengalaman kami itu memang pada saat anak-anak yang 2 kakaknya tuh sekolah memang kami gitu sebetulnya banyak mempertanyakan kenapa anak-anak tuh harus nggak bisa bebas untuk berekspresi, kenapa anak-anak tuh nggak bebas untuk punya jawaban sendiri yang mungkin berbeda gitu. Nah jadi sebetulnya homeschooling tuh cocok banget ya buat kami karena memang ini mengeratkan keluarga lebih dulu gitu, menguatkan keluarga lebih dulu. Orang tua tuh ya cuman di belakang aja gitu kayak Tuturi Handayani gitu. Jadi cuman oh ternyata dia gitu. Oh, jadi belajar bersama sih lebih ininya. Yang kasihan kan anak-anak itu kalau sekolah itu harus seragam, jawaban pun juga harus sama semuanya. Mutlak Mereka seolah-olah tidak boleh berpendapat yang lain gitu. Itu yang kadang-kadang ya membuat kasihan ya. Kadang-kadang mereka kok harus begitu ya, kok jawabannya hanya satu aja gitu loh, nggak boleh berpendapat yang lain gitu. Sebetulnya juga dengan homeschooling ini kami juga sama dengan keluarga lain karena belum tahu apa-apa. Sebenarnya takut juga dengan homeschooling ini apa gitu loh, bagaimana nanti mereka belajar gitu kan. Tapi ternyata dengan memberi kebebasan mereka untuk menggali diri sendiri, ya kita cuma paling mengawasi saja apa maunya mereka, kita tinggal menggiring dan setiap anak memang tidak sama. Apalagi kalau di film Becik itu kan kadang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Padahal semua anak punya kebutuhan khusus yang masing-masing. Jadi semuanya Iya. berkebutuhan khusus sebenarnya. Sebetulnya Bahkan kita juga berkebutuhan Orang khusus. tuanya Kak, Itu. orang tua yang berkebutuhan khusus. Nah, saya juga berkebutuhan khusus. Jadi biasanya kalau ada yang anak saya ABK belum bisa ini, belum bisa itu, semua anak-anak kebutuhannya khusus kok. Pasti aku gituin. Apa yang tadi kita obrolin tentang merdeka belajar, tentang pembelajaran mandiri, homeschooling dan lain-lain, tapi bukan berarti pembelajaran yang formal dan sekolah lain itu lebih di bawah kita, itu enggak. Tapi ini tentang visi misi yang berbeda-beda aja. Yang kebetulan kita di sini memang satu visi misi seperti itu. Oke, pertanyaanku terakhir, apa sih harapan dari para orang tua ini tentang pendidikan, tentang entah pendidikan untuk anak-anaknya, entah tentang harapan untuk piulang beciknya. Dalam konteks pendidikan harapannya tuh apa aja? Bisa dari Mas Ican dulu. pendidikannya itu ya memang membebaskan anak-anak untuk memilih
keinginan dia itu apa gitu loh. Dan dan anak-anak itu sendiri dalam proses memilih itu bisa berubah-berubah terus gitu. Dan kita sebagai orang tua ya harus memberi atau memfasilitasi keinginan-keinginan tersebut yang walaupun berubah, kok kamu kemarin maunya seperti ini, kok sekarang keinginannya sudah berbeda. Itu sebetulnya adalah dalam rangka proses mereka mencari saja kalau menurut saya. Pasti akhirnya akan menyenangkan untuk mereka. Sebenarnya pendidikan itu kan bukan buat orang tuanya sebetulnya, lebih kepada bekal mereka untuk menjalani masa depan mereka. Hampir sama ya dengan Ican, bahwa kebebasan itu mutlak gitu, dan termasuk juga kebebasan untuk memilih dan berubah-ubah gitu. Kita mungkin tidak, dalam tanda kutip kan, orang tua tinggal memfasilitasi. Kadang-kadang fasilitas itu cukup dengan mengerti saja, oh kamu sekarang begini. Orang tua juga mesti belajar juga bahwa hak-hak anak itu juga wajib untuk dipenuhi gitu. Gitu. Setuju. Tapi kalau tentang anak-anak yang suka berubah-ubah pilihan, menurutku itu manusiawi ya. Justru ketika dia tahu dia mau apa, itu yang keren. Karena menentukan pilihan, menentukan pilihan itu susah loh. Jadi kalau dia berubah-ubah tapi dia tahu dia mau apa, itu udah keren banget. Kalau Mbak Christine? Luas banget ya kalau pendidikan. Tema bikin ngantuk gitu. Iya, karena sebenarnya itu abstrak banget ya. Karena bicara pendidikan itu nggak hanya sekolah, guru gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas kotak itu gitu kan. Bicara pendidikan itu ya ada juga yang sifatnya ya semua orang adalah guru gitu ya. Jadi aku pun ya, kita nih sebagai orang tua juga belajar dari anak bahwa kita salah nih gitu. Jadi pendidikan itu nggak hanya sebatas untuk anak gitu. Jadi yang jadi subjek ini adalah sebenarnya nggak hanya anak yang butuh pelajaran, orang tua juga butuh itu. Jadi makna pendidikan benar abstrak dan luas buat aku. Terima kasih banyak. Ini saya akhiri dengan semoga kita semua tetap bisa terus bergotong royong tentang pendidikan ini, sistem pendidikan ini. Semoga jadi kita bisa terus bukan ngajak tapi menyebarkan kebaikan dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Moy, Mas Ican, Mbak Christine, Mas Arya sudah berbincang dengan kami. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.